Orang dahulu pernah berkata pohon dengan cabang panjang dan cabang pendek yang memiliki sifat berbeda ini adalah kehidupan 100 orang. Sudah 5 tahun Lan menikah dengan suaminya. Tapi hatimu masih tidak mengerti untuk alasan apa Fuang kakak iparmu disayang oleh ibu mertuanya. Dan kamu dibenci. Suaminya juga menghela nafas dan berkata, Lan, saya mencoba bertahan apapun yang Anda katakan, jangan berdebat. Lan hanya tertawa dan tidak tahu bagaimana melakukan hal lain. Pagi-pagi sekali, ibu mertuanya menelpon. Lan tidak pagi-pagi, mata tidak bangun. Apaan untuk seluruh keluarga? Atau biarkan orang tua ini melayanimu? Lan tidak berani malas, hanya saja dia demam tadi malam. Dia khawatir kamu tidak berani tidur siang sampai jam 3 pagi. Maaf, ibuku demam dan aku tertidur. Lan suara kecil ada baiknya menyalahkan nasi dengan cepat. Ayah mertuamu lapar. Menunggu di sana. Lan bergegas pergi ke dapur. Perabotan saya luas, hanya piring daging sapi dengan kantong bihun yang masih panas. Tanya ibumu atau aku akan memasak untuk seluruh keluarga. Apapun yang Anda masak, masak dengan cepat. Jangan biarkan seluruh keluarga kelaparan dan tidak punya apa-apa untuk dimakan. Saya sangat menyesal melihat ibu saya bangun. Muntrat menempel di kakinya. Lan menatapku dengan air mata berlinang. Itu kamu. Mengapa ibu mertuamu memperlakukanmu begitu berbeda? Ibu Tian duduk di sini dan masak sup mie untukmu ya? Jawabnya dan bersandar di kakinya. Baru bangun dan baru bangun. Ibu mertuamu membutuhkan aku bangun dan tidak tidur lagi. Kemarilah dan biarkan aku memelukmu. Bu, aku sudah terbiasa bangun jam segini. Biarkan aku di dapur. Oh, berlimpah jika Anda memiliki sesuatu untuk ditambahkan ke Lan. Selesai. Saya ingin Anda pergi ke sana. Setelah beberapa saat, saya menelpon untuk sarapan. Ibu Fuang menatap Lan dengan mata memprihatinkan, lalu bawa aku keluar dan pergi. Lan sendirian di dapur, tidak ada yang lapar sepanjang waktu. Setelah sarapan, di luar gerbang ada mobil yang bergemuruh. Aku senang kau kembali. Bu, Nem kembali. Apakah saya lelah bepergian? Dia bergegas masuk. Entahlah, seluruh keluarga sarapan. Itu dimakan. Aku akan meninggalkan bagian rumahmu untuk makan atau akan terlambat. Kueng saudara suami Lan tentang itu membuat udara di rumah lebih hidup. Tapi mendekatlah ke kakimu, Lan tidak akan meninggalkan ibunya. Dia menatapku dengan mata gelisah. Lalu mengeluarkan petunjuk. Lan benar-benar buruk karena ibunya memposting sama dengan ibunya. Dia sama sekali tidak seperti ayahnya. Kata-kata itu menyakiti Lan seperti luka. Anda hanya tahu bagaimana berhenti menangis. Sepanjang hari itu, Lan sendiri untuk memasak dan membersihkan sampai lelah. Meski cat sudah dekat, hatinya tetap dingin. Larut malam setelah 8 terakhir, Lan bergegas ke kamar dan melihat bayi menutup buta. Aku melihatmu dengan penuh belas kasih. Tuan Kueng Sa, kau belum kembali. Dia pikir dia memegang telepon. Tapi sebelum aku bisa menyelesaikannya, Kueng menutup telepon. Hampir tengah malam mendengar suara gemuruh di bawah rumah. Saya baru tahu suami saya kembali. Dia bergegas turun dan berteriak padanya. Apa yang kamu lakukan sekarang? Biarkan suamimu berbaring dalam debu untuk menyenangkanmu. Lan bergegas membantu Kueng. Kakaknya dipenuhi bau alkohol mabuk lembut, sangat sulit untuk menghentikannya datang ke kamar. Suaranya masih menggema. Cahaya adalah hal yang tidak berguna. Ketika Anda menikahi burung phoenix, hidup Anda sangat menderita. Ketika saya mendengar nama PH Nenegrem LN, itu menyakitkan. Kemana Kuang pergi sepanjang hari? Apa yang membuatmu begitu mabuk? Apakah Fuang kembali? Lan dan Kuang telah menikah selama 5 tahun. Beberapa hari pertama aku memperlakukanmu dengan sangat baik, membuat Anda berpikir, saya adalah wanita paling bahagia di dunia. Hari dia menikah dengan Kueng, tetanggamu juga bilang kau Buddhis. Keluarga Kueng yang kaya ayah bekerja di perbendaharaan negara. Saya memiliki banyak tanah untuk disewa. 10 juta perak setiap bulan. Kueng juga tampan bekerja di lembaga negara. Hidup penuh. Dan Fuang, kamu belajar dari masa kecil Kueng. Keluarga saya jauh lebih tua daripada saya belajar di luar negeri. Saya mendengar bahwa dia menikah di sana. Tapi 2 tahun lalu, saya mendengar bahwa PH Nenegrem bercerai. Hatimu tiba-tiba gugup. Tapi dalam pernikahan ini, Lan selalu merasa seperti orang yang bersyukur.
Tetapi Anda juga memiliki rahasia yang Anda tidak ingin Ai ketahui. Ketika saya ingin mengatakan yang sebenarnya, Anda berbohong. Jangan keras kepala dan selesaikan sendiri akibatnya. Terkadang itulah Lan. Meski terlihat kasar, dia tetap menderita. Silakan saja dan memiliki keluarga yang baik. Lan menuangkan tenang untuk air hangat kaca ringan 100 garam dupastik tidak bisa mengambil mata ini baru jam 5 pagi. Lan telah meminta untuk bangun pagi untuk membersihkan masakan mengiris daging ibu mertuanya yang terbangun tangan kecil-kecil untuk suami Fuong masih tidur iya. Jawab Lan pelan untuk melanjutkan pekerjaan berat itu setelah suami saya dan saya akan bepergian. Ini adalah berkah untuk mendapatkan tempat itu. Indah dan indah. Sesuatu seperti dia. Minta uang pada suamimu. Lalu ke kehidupan pertukangan kayu, aku tak berharap banyak. Lan mendengar ibu mertuanya berkata seperti itu hanya tertunduk diam. Ini adalah keluarga Fuong yang kaya. Aku hanya perwira senior di militer. Nem menyelesaikan sekolah dengan Fuong. Saya juga meminta nenek saya untuk memotong minyak. Dan memberikan uang untuk membeli apartemen di Vinhouse. Fuong tahu apa? Setiap kali dia pulang, dia memberikan hadiah penuh. Tidak seperti keluarga Lan. Bukan Lan tidak bisa tidak merasa kasihan atas keadaannya. Sekitar pukul 7, seluruh keluarga bangun pukul 6 sore. Kau sudah bangun? Saya baru saja memberi makan Cho Fuong 2 ibu dan anak makan sehat ya. Terima kasih, Bu. Jika Anda melihatnya, lemparkan ke telinga Anda. Bu, saya juga ingin makan sarang burung. Lan hanya tahu cara membujuk Anda lebih kecil dari yang seharusnya saya makan. Setiap hari aku punya waktu luang untukmu. Aku tidak percaya kau mendengarnya. Tapi aku minta maaf. Orang seperti Anda tidak punya uang untuk membeli. Atau kau akan menjaga suamimu. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Mulai sekarang, gaji ayahku ada di tanganku. Katakan apa yang ingin Anda beli. Jangan mendapatkan cuka. Lan tahan napas Anda dengan lembut. Aku bilang tidak apa-apa. Tapi jangan seret orang tuamu masuk. Ibumu sudah meninggal selama 15 tahun. Kau marah saat mendengarnya. Desa Air. Datang dan lihat. Menantu perempuan saya mengemis uang. Sekarang saya harus menggantung ibu mertua saya. Ini benar-benar cukup buruk untuk mendapatkan hal semacam ini. Ketika Kueng-Kueng mendengarnya, dia dengan cepat menutup telinga putranya. Anak malang tidak tahu apa-apa. Aku melihat nenekku mengutuk matanya. Mataku masih bersinar cahaya itu panjang. Tersandung menuruni tangga kepalaku sakit karena mabuk tadi malam. Ibu, hentikan. Lan maaf keluar pagi apa yang kamu lakukan untuk sakit kepala? Ayolah, jangan biarkan aku marah. Ibu, maafkan aku. Lan berusaha menekan air mata dengan pelan tertunduk. Maaf jika Anda melihat itu. Duduk dan pergi ke halaman. Mengenakan Lan di tengah rumah. Selama tahun-tahun pertama pernikahannya, dia masih dalam masalah. Tapi itu semakin luar biasa. Cahaya secara bertahap tidak lagi tertarik. Katakan saja pada Lan, aku minta maaf. Tidak peduli siapa yang benar atau salah. Lan, di rumah ini ada apa? Semuanya adalah kesalahan Lan. Setelah sarapan, istri nenek saya dan suami saya pergi ke rumah paman saya untuk makan. Kat datang untuk berbagi keluarga untuk makan. Hanya ibu dan anak Lan yang seperti udara 01. Pertanyaan Han seluruh keluarga keluar. Lan baru dengan canggung bertanya pada Kueng, mengapa kamu tidak pergi bersama orang tuamu ke rumahmu? Tidak ada apa-apa setiap tahun. Aku belum membawamu pulang selama bertahun-tahun. Apa yang salah dengan rumah saya adalah bahwa saya tidak bahagia. Berhenti membicarakannya. Respon singkat optik seluruh keluarga. Lan menaiki motor mereka dan bersiap untuk pulang. Bayi akan keluar. Menyenangkan untuk melompat. Ibu menyukainya. Aku sedang bermain dengan nenekku. Bu, apakah Anda suka menonton jalan? Suka, Bu. Orang asing di dan Fuong perjalanan dengan sepeda motor memakan waktu lebih dari 30 menit. Jalan 28 dat ramai-ramai hanya ada saat-saat ketika Anda keluar untuk melihat suasana. Saya merasa seperti berada di tengah-tengah liburan. Masih di rumah Anda hanya merasa sangat tak tertahankan. Saat aku berjalan ke gang, Lan mendengar hantu ibu tirinya datang. Apakah Anda bangun atau Anda akan mati? Bangun dan bersihkan altar. Ketika Lan pulang, itu dingin. Tuan Hang ayah Lan mengendurkan selimut kapuk tua itu dengan kepala tertutup.
apa yang kau lakukan? Dia mendengar suara di luar pintu dan berlari keluar. Ya Tuhan, menantunya kembali. Aku melihatmu kembali ke rumah beberapa tahun yang lalu. Aku punya waktu untuk kembali keluar, jawabku. Dia bahkan tidak melihat Lan. Buru-buru menopang keranjang buah, semua buah impor di Taekwang langsung ke altar. Saya tidak yakin apakah Anda tahu bahwa dia tidak pernah melakukannya. Aku peduli dengan ibumu setiap hari. Anda hanya datang ke sini 1 hari dalam setahun untuk membuat tanda Anda. Jika bukan karena kesalahan agama, kau tak mau menginjakkan kaki di rumah menyedihkan ini. Sekali lagi ibunya Nung adalah wanita yang menyedihkan. Pada tahun Lan lahir, dia didiagnosis menderita penyakit jantung. Anda tidak dapat memiliki lebih banyak anak. Dia telah mengembangkan kebiasaan minum. Jika Anda mengatakan Anda tidak memiliki seorang putra, Anda dihina di mana-mana. Hidup tidak berarti apa-apa. Alkohol dan perjudian telah dia punya tikus dengan Nyonya Ha. Tetangganya juga janda. Ketika Nyonya Nong tahu, dia terlalu marah untuk mati. Lan menangis semua air matanya karena dia mencintai ibunya. Pada usia 12 tahun, ia menjadi yatim piatu. Tuan Hang membantu Nyonya Ha untuk tinggal di tempat pada waktunya selama 50 hari. Laba-laba Lan menguleni Bu, aku akan bersulang untukmu. Maaf, aku tidak bisa sering mengunjungimu. Kweng juga kembali tahun ini. Jangan khawatir, dia memperlakukanmu dengan baik. Sepeda motor bergerak seperti bayi. Aku tidak menyalahkanmu, Bu. Lan baru saja membersihkan altar dan memanfaatkan pasar. Membeli beberapa makanan untuk membuat hidangan. Setelah selesai, Kim meninggalkan adik perempuannya, ayah yang berbeda. Lan baru keluar. Lan telah kembali untuk waktu yang lama. Ayolah, aku senang kau sudah tua. Lan terkejut, tapi dia memegang uang kertas 100.000 ibu itu. Bu, Tante Kim senang sekali bisa seumuran dengan ibu. Ya, terima kasih, Bu. Lambung setelah makan malam, menantu masuk untuk makan. Aku bilang makanan berlalu dengan tergesa-gesa. Pak Hang masih mabuk di tempat tidur dan tidak bisa bangun. Bahkan pada upacara tersebut, hanya ada Optik dan Lan. Setelah makan malam, Nyonya Ha melihat cahaya dan berkata bahwa Bibi Kweng terima kasih banyak. Berkat kau, Kim diminta magang di perusahaan. Tolong bantu satu sama lain di rumah sedikit. Aku mendengarnya, canda Kim. Kakak iparmu adalah nomor 1. Ingatlah untuk menjaganya tetap aman. Lan terkejut mengerti apa yang dia tanyakan pada Kweng. Belum menjadi bintangmu. Bibi Kim mengirim resume untuk bekerja di perusahaan. Anda lihat, omong-omong, potong dia sedikit. Lan mencoba menelan air mata ke Hong. Nasib gadis yang sama. Mereka hanya membiarkanmu menyelesaikan 2 tahun SMA. Padahal nilainya terlalu tinggi tahun itu. Untuk masuk ke universitas tipe cantik dan Kim, nilai ujian yang lebih rendah dan 4 tahun kuliah. Memikirkan Lan ini mencoba menekan rasa sakitnya. Tahun-tahun tinggal bersama bibi saya tidak mudah. Tapi sekarang Anda memiliki seluruh keluarga. Kau tahu itu, anak harus hidup tanpa ayah. Merobohkan pintu kuno rasa jati dia selalu berusaha untuk mengasuh bayinya ke depan. Keluarga terlengkap. Malam harinya, kami bertiga kembali. Baru saja tiba di gerbang dan berkata, ayo, masuk bersamaku. Aku yakin kau akan terlambat. Kalian berdua tidak perlu menungguku. Saya bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan pidato saya, jadi saya pergi. Datang ke Cat selalu dalam keadaan mabuk. Kamu lebih baik tahun ini. Lalu aku memintanya untuk pulang bersamaku. Bahkan jika Anda mengatakan tidak di mulut Anda. Tapi di dalam Lan juga terasa sedikit hangat. Aku hanya ingin kembali sekarang. Di mana Kweng? Kenapa tak kembali? Dia baru saja melihat wajah Lan itu bengkok. Suami saya memiliki pekerjaan di depannya. Kau minum lagi. Dia benci wajahmu, jadi dia meminjam alasan. Tahun itu saya menikah dengan seorang Phoenix. Apakah sekarang lebih baik? Lan tidak tahu harus berkata apa. Hanya menutup telinganya. Dia pergi ke kamar yang salah. Apa yang lebih melelahkan daripada diseret-seret oleh ibu mertuamu sepanjang waktu dibandingkan dengan mantan suamiku? Hari-hari berlalu dengan membosankan. 2 tat sore setelah seluruh keluarga pergi untuk menyembah peri, selesai 6 orang dipahat bersama ke bandara untuk melakukan perjalanan ke Fukuoka. Ketika saya melihat itu, wajah saya hancur. Bu, mengapa saya bepergian dengan nenek saya? Dan aku tidak?
Anak baik, aku akan membawamu ke rumah Bibi Tui untuk bermain. Iya, anak baik itu mengerti rasa sakitnya. Matanya terbuka lebar. Menurut Anda, apakah Anda siap untuk pergi bersama seluruh keluarga? Aku bilang aku tidak akan pergi. Saya membeli tiket untuk apa yang harus dilakukan. Seluruh keluarga memiliki kesempatan untuk bepergian. Bagaimana tidak pergi adalah tidak pergi. Uang tentang siapa yang membayar saya telah bekerja sebagai pengantin selama 5 tahun. Anda dan anak Anda tidak dianggap sebagai keluarga Anda. Silakan hubungi Kueng. Tapi aku tidak mengabaikanmu. Bu, Kueng tidak akan pergi. Kau bicara dengannya lagi. Tidak. Saya tidak tahu. Bu, kau hanya pandai menghentikan suamimu. Lihatlah Fuong, Nem, dari hari promosi karir pernikahan aku melihat kembali padamu. Lan menekuk kepalanya, menggigit bibirnya, Lan menekuk kepalanya dan menggigit bibirnya lagi dan lagi. Harga rok pesawat adalah ke-5 juta. Jika tidak, Anda harus mengembalikannya. Lan dikunyah yang baru tahu ya pergi ke kamar dan beri dia uang. Sampai kemudian, ibu mertuanya hanya diam. Lagi dan lagi saya minta maaf atas 5 juta dolar suami Anda. Mobil baru saja meluncur. Ada perasaan menyeramkan di Lan. Dia memeluk mulutnya dan berlari ke toilet muntah di perut. Kenapa kamu tidak enak badan? Tiba-tiba aku merasa mual dan aku lelah. Lalu aku teringat sesuatu. Lan khawatir katakan mungkin aku terlambat beberapa hari. Tunggu sebentar. Pergi ke ruang istirahat dan aku akan lari ke toko obat. Beli tongkat tes Kueng dengan memegang tongkat tes Thailand di tangan 2 garis merah mengubah mata Lan Wijen pedas. Selama 2 bulan terakhir Kueng bilang dia ingin punya anak. Kalian berdua tidak menggunakan cara apapun. Dan dengan sangat cepat Lan hamil. Anda akhirnya bisa memberi saya seorang anak. Itu identik. Aku hamil. Ya. Aku tahu kamu sedang berjuang. Jawabannya penuh dengan sukacita. Untuk beberapa hari ke depan ini seperti kembali ke saat kalian berdua menikah. Dia bertanya apakah Lan lelah dan tidak mau makan. Mungkin ada saat-saat ketika tidak ada ibu mertua. Saat itulah Lan terasa paling bernapas. Hubungan pernikahan mungkin menjadi lebih intens berkat ketidakhadiran ibu mertuanya. Tapi Lan tidak tahu itu sebelum badai langit sering anehnya damai tentang derajat 8 Nyonya Lin dan keluarganya 6 kembalilah dengan bayinya. Kawat gigi dan ketiak membawa banyak barang. Lan juga sedang terburu-buru. Saya ingin berbicara tentang hamil. Mungkin ibu mertuamu juga begitu. Lebih baik berbicara denganmu saja. Tapi aku tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa. Sampai ke dalam panci bubur ketika dia kembali untuk makan, dia tidak bisa makan apa-apa. Ya, adikku Fuong tidak kembali bersamaku. Bukan tugasmu untuk bertanya. Lan hanya tahu bagaimana bergegas ke dapur untuk memasak bubur. Sekitar 15 menit kemudian, saya mendengar sebuah mobil diparkir di depan saya. Fuong pasti sudah kembali. Bu, ini hasilnya. Tunjukkan padaku. Dia bergegas untuk mengajukan di Fuong 9% tidak dari darah yang sama. Anda mengambang di sungai, desa air. Datang dan lihat. Wanita jalang itu membohongi rumah suaminya selama 5 tahun. Ayah, macam apa itu? Ya Tuhan, Ibu, apa yang kamu lakukan begitu keras padaku? Tanya Lan heran. Jika Anda ingin menonton, buka mata Anda. Berapa lama kau akan membohongi rumah ini? Dia terus melempar berkas ke Lan. Kau cepatlah. Itulah hasil tes DNA dari kemajuan Kueng dan bayi. Saya memiliki keraguan saya. Saya katakan langsung ke depan. Tidak seperti anak-anak keluarga ini yang tidak percaya. Anda memiliki tautan ke tengah. Saya baru saja menemukan rahasia ini. Jika tidak berapa tahun kau akan membohongi keluargaku? Si jalang kia itu. Ibu, diam. Pergi ke kamarmu. Melihat ibuku, sakitnya seperti memotong. Bayinya masih naif. Saya tidak mengerti kata-kata nenek saya. Bu, apa itu pelacur? Bu, nenekku mengatakan itu. Bisakah kamu naik ke kamar? Anda harus berada di sana agar saya memberitahu Anda. Kau pelacur tak tahu malu. Ibu, hentikan. Apa yang membuat anak-anak bersalah? Katanya sambil memelukku ke atas dan menghiburku. Kata Kueng, kemarilah dan biarkan aku turun bersamamu. Ia menyeka mata dan air matanya. Di bagian bawah rumah, dia masih mengumpat Lan. Keluar dari rumahku, keluar dari rumahku.
Keluar dari sini. Ibunya adalah istri saya, dan saya menikah dengan benar. Aku tidak bisa membiarkanmu menyingkirkanku. Kau sudah tahu sejak awal, kan? Bodoh, kamu pasti sudah tahu Lan hamil sebelum kamu mencintaiku. Tapi aku tetap menerima. Jadi jangan mengkritiknya lagi. Itu semua salahku. Dia tidak bisa disalahkan. Tuhan, kau sangat bodoh. Nah, Anda ingin menjaga jalang. Anda harus berjalan di atas tubuh saya. Ibumu tidak memberitahu Lan bahwa dia hamil. Apakah kehamilan benar-benar anak Anda? Atau dia sedang bergaul dengan seseorang dan mengatakan itu anakmu? Anda pikir saya mudah dibodohi? Anda harus melewati saya sekali lagi. Ibu baru saja berputar. Jangan dorong aku. Aku memaksamu melakukan apa? Sekarang kau tidak mematuhiku karena jalang ini. Lan hanya membuka ucapannya, dan Ling tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Dasar bajingan, rumah ini sengsara. Ketika Anda kembali ke kata Cavi saat Anda kembali menjadi pengantin inisial. Mulut gadis kecil itu selesai. Lan juga hamil. Dari tadi ayah mertua Pak Lan hanya diam saja. Dia baru saja mengatakan bahwa dia telah melompat masuk. Ayo, apa? Anda tertarik pada wanita jalang ini? Atau mengapa Anda menembaknya? Apa yang baru saja kau katakan? Kang tidak berkata lagi. Dia kesal. Di halaman, di mana seluruh keluarga duduk. Ibu, jangan terlalu jahat. Jika kamu tidak bisa hidup dengan Lan, kemudian keluarga Anda akan pindah ke Fir. Kau sudah gila. Kau memilih jalang ini untuk meninggalkan ibumu. Anda sedang tergoda olehnya sampai kehilangan otak Anda. Nah, Kuang tidak mengatakan apa-apa lagi. Buru-buru tarik Lan ke atas, ia mengambil V dan mulai mengemasi pakaiannya. Apa kau harus seperti ini? Aku tidak akan mengabaikannya. Lan dengan cemas bertanya kemana harus pergi atau kemana harus pergi. Maukah kamu tinggal? Aku bersumpah setiap hari atau apapun. Kueng, maafkan aku. Cahaya berhenti, tangan memegang tangannya bersama menghibur. Itu bukan salahku. Jangan terlalu banyak berpikir. Beristirahatlah untuk bayi di perut Anda. Lan ragu dan mengangguk setuju. Terompat Kuang Baove Ali pergi, dia tiba-tiba berteriak, putraku tidak tahu berterima kasih. Kau meninggalkan ibumu dan mengikuti jalang itu. Ibu aku akan pindah dengan Lan untuk sementara. Saya akan selalu bebas mengunjungi ibu saya. Oh desa Ai. Datang ke sini untuk melihat Cha. Gawat, ini menggoda putraku. Desa Air. Ledakan di taksi. Lan masih mendengar makian ibunya. Kuang menggenggam tangannya, jangan salahkan ibumu karena mengatakan itu. Aku akan datang dalam beberapa hari, maafkan aku. Ya, aku tahu. Setelah hari itu, 3 orang menemukan sebuah apartemen mini. Harga 3,00,0 baby forward, mungkin yang paling menyenangkan, Bu. Aku akan berada di sini mulai sekarang. Apakah kamu menyukainya? Aku suka itu. Kau tidak akan dimarahi oleh nenekmu di sini, kan? Lan memelukku, dalam hatiku anak-anak yang tidak bersalah. Namun itu telah mengalami begitu banyak kata-kata beracun. Dari ibu mertuanya, ayah tersayang, aku membelikan mainan ini untukmu. Apakah kamu menyukainya? Seorang ayah Kuang kembali. Kuang baru saja keluar untuk membeli kotak makan siang. Kemudian seluruh keluarga makan. Mungkin sudah lama sekali Lan baru melihat udara rumah yang hangat bahagia seperti ini. Beberapa hari kemudian, Kuang pulang kerja lebih awal setiap hari. Mendaftar di dapur memasak tambahan. Kali ini labu, tapi Lan juga terasa lebih baik dari kehamilan terakhir. Kau harus makan lebih baik. Di apartemen kecil, Tawa mengatakan, sumpit VO berdenting bersamaan tiba-tiba membawa rasa kehangatan yang luar biasa. Pukul 8 pagi, telepon berdering. Cahaya sedang tidur. Saya bangun ketika saya mendengar ibu saya. Pulanglah, ibu yang sakit. Lan melihat itu dan bertanya dengan antusias. Apa yang salah denganmu? Ibu sakit. Aku harus pulang. Biarkan aku kembali padamu sekarang. Dia pergi ke sekolah hari ini. Biarkan aku menyelesaikan sekolah dan kita akan bersama. Ya, tidak apa-apa. Saya baru saja berjalan pulang dan Fuong dipukuli. Paman Lan kembali. Anda menumbuhkan Lan di rumah Anda mendengarnya, Anda menjerit. Apa yang dilakukan pelacur itu di sini? Untuk menggangguku atau sabu? Seberapa sakit kamu dan masih keras? Kuang adalah Kuang. Anda bisa meninggalkan saya seperti itu.
Nak, aku hampir kehilangan separuh tubuh lamaku karenamu. Bu, apa ibu sudah makan sesuatu? Biar ibu masak bubur untuk ibu. Lan suara kecil obrolan suara di tenggorokan, aku tidak berani mengganggumu. Atau aku akan memberitahumu nanti. Selama bertahun-tahun, ibu saya telah memberi makan seluruh keluarga. Dia tidak mengatakan apa-apa. Mengapa? Apa yang selalu kamu lakukan di sini? Hal bodoh itu. Dia mencoba yang terbaik untuk mengutuk Lan dan Kueng lalu tiba-tiba dia pingsan. Ibu, ibu, ibu. Seluruh keluarga bergegas masuk dan membawanya ke ruang gawat darurat. Lan tidak berani melihat bahwa Tio, lihat saja Tio. Ambulans semakin menjauh. Kueng tidak pulang malam itu. Dia bilang dia harus tinggal di rumah sakit untuk merawat ibunya. Saudara suami saya juga harus pergi ke Saigon untuk bekerja malam ini. Tidak ada yang menjagaku. Atau kau bisa mengurusnya untukku. Ayo, istirahat saja. Ibuku malah marah. Ya, sepanjang minggu kemudian. Setiap malam Kueng berangkat lebih awal. Suatu hari saya tidak kembali sampai jam 11 malam. Bau alkohol pada Anda. Ya, kenapa kamu begitu terlambat? Aku bilang aku harus pergi ke rumah sakit. Ini bukan karena kamu, aku tidak. Telingaku sangat lelah. Lan mendengarnya dan mencoba merobek sudut matanya. Dia pasti mabuk. Dia tidak bermaksud menyalahkanmu. Tapi air mata tetap jatuh. Mungkin mabuk. Orang-orang mengucapkan kata-kata yang paling benar. Hari-hari setelah itu mereka semua menggunakan alasan untuk begadang. Padahal ibu mertua Lan sudah dipulangkan. Puncaknya adalah hari itu ketika jam 11 malam. Mendapatkan panggilan cepat dan berpakaian. Kau mau kemana? Sudah selarut ini. Aku ada kencan dengan pasanganku. Tidurlah dahulu. Kueng hanya berbicara melalui speaker dan pergi. Saya tidak mengerti mengapa Lan merasa sangat tidak aman. Naluri Anda memberitahu Anda bahwa sesuatu telah terjadi. Siang itu, Lan sedang duduk di atas bantalnya. Melihat keluar jendela, telepon menelepon. Itu obat sahabatmu. Alo-alo Lan, pergi berbelanja. Tidak, saya lelah. Aku lelah, aku harus cepat pergi. Lan diseret di sekitar jalan oleh Tui, bahkan sekarang Anda sedang tidak mood untuk berbelanja. Kerbau, jam berapa kamu kembali ke sekolah? Jam 5. Aku akan menjemputnya bersamamu. Ajak dia makan sesuatu. Ya, tidak apa-apa. Omong-omong, Kueng tidak kembali untuk makan sa. Mengapa kedengarannya begitu menyedihkan? Ada yang salah dengan kalian akhir-akhir ini. Lan diam tidak berbicara. Anda tidak ingin menceritakan semua kisah mengerikan. Di rumah suaminya, anjing itu juga belum menikah. Jika Anda mendengar hal-hal ini, mungkin dia terlalu takut menikah. Anda dipersilakan untuk memberi saya kabar baik. Aku hamil. Aku senang sekali. Saya senang Anda berusia hampir 5 tahun. Ya Tuhan, teman saya punya 2 anak dan saya masih terjebak di sini. Hentikan. Dasar ikan pemilih. Berhenti makan dan berhenti menikah. Aku lelah otak. Ini sekitar jam 7 malam. Setelah mengajak bayi makan ayam goreng Tui berkerumun di pusat perbelanjaan, padahal Lan sedang tidak mood, tapi aku melihatnya berlari dan menari. Dia juga tersenyum padaku. Turun ke lantai 2 melalui prasmanan. Melalui kusen pintu kaca, Lan tiba-tiba aku melihat bayangan yang familiar, bahkan ibu mertuamu. Mama, ibu, ayah, saya mempostingnya juga. Bayi bergerak ke atas tapi sekarang mata Lan kabur. Seluruh keluarga memiliki cukup orang tua. Keluarga Fuong dia dan mantan kekasihnya Fuong secara alami Anda melihat. Itulah keluarga yang selalu diinginkan ibumu. Penampilan dia dan kemajuan bayinya itu hanya berlebihan. Saya sedang terburu-buru, air mata Lan menghibur saya. Tidak, kamu salah. Bawa aku ke area bermain. Saya melihat Lan dan bertanya kepada Lan, bukan keluarga suamimu di sana. Kenapa kamu di sini? Ada apa dengan istrimu? Kenapa sembunyikan aku? Ini bukan. Aku tidak ingin mengatakan aku takut padamu. Kueng dan saya telah pindah. Betulkah? Apa yang terjadi? Ibu mertua saya menemukan rahasianya. Ya Tuhan, aku mengusirmu. Bawa istri barumu kembali ke suamimu. Saat kamu sedang hamil seperti ini, istri baru saya adalah mantan kekasih saya. Ayolah, itu bukan bola. Cinta lama tidak akan datang. Dengar, tidak ada perbedaan antara keluarga.
Lan diam, hal kecil berkata tidak salah sama sekali, semua kekhawatiran dalam diri Anda telah menjadi kenyataan. Itu lebih dari jam 11 malam itu. Itu bau alkohol pada Anda. Kemana kamu pergi begitu mabuk? Kali ini perusahaan memiliki banyak pekerjaan. Sudah keluar rumah sakit belum? Ibu sudah keluar dari rumah sakit, tapi kamu tidak perlu menjenguk. Suami saya marah dan sakit. Aku sudah mengatakan itu. Lan tidak bisa mengatakan lebih banyak. Seperti itu, jarak antara keduanya semakin besar. Sudah lebih dari 3 bulan. Selamat menjadi anak laki-laki. Terima kasih, dokter. Bayinya sehat tapi dia sedikit lemah. Susah istirahat pagi. Ya, Lan mengulurkan Roy di depan perutnya yang baru menonjol. Aku yakin kau akan sangat senang jika melaporkan ini pada Chokweng. Kembalilah lebih awal hari ini. Aku punya kabar baik untukmu. Pesan Lan untuk Optik pergi ke pasar dan pilih makanan. Saya suka bahwa Anda telah memikirkannya dengan matang. Kweng menerima bayi itu ke depan untukmu. Saya juga ingin menjaga rumah kecil saya. Aku ingin punya anak denganmu. Saya akan mencoba membangun rumah ini untuk kedua anak saya. Anda memiliki cukup orang tua. Baru saja berlutut di ruang bawah tanah. Dia sedang berjalan untuk bersiap-siap naik ke rumah ketika Lan menangkapnya. Ibumu berdiri di olah. Selain itu, ada Fuong, mantan kekasih Kweng. Ibu, apa yang kamu lakukan di sini? Anda membawa anak saya pergi ke sudut ini. Rumah luas tidak tinggal, saya suka masuk ke ruangan kecil ini. Kami meninggalkannya untuk saat ini. Anda tidak akan pernah mampu membeli apartemen yang lebih besar. Ketika dia mendengarnya, dia cemberut sinis. Untuk membesarkan istri parasit sepertimu, anak saya telah berhasil sampai ke bagian ke-7. Saya juga tidak bisa membeli rumah. Lan menekuk wajahnya menatap wanita kia itu. Dia tampak tersenyum mengerikan. Ibu, apakah kamu mencariku hari ini? Ya, kau ikut denganku ke klinik. Saya harus menyobo. Periksa cairan ketuban. Apakah bayi putra cahaya? Ibu, Anda mungkin tidak bisa melakukan itu. Mengapa Anda tidak bisa atau tidak berani? Dia makan siput dan menangkap Kweng menembaki Sao berapa tahun sebagai seorang ibu. Apa yang pernah kamu lakukan? Bukannya aku mencurigaimu. Itu saja. Jangan banyak bicara lagi. Minta wanita di sebelah Anda untuk berbicara sekarang. Lan, jika Anda bersih, Anda takut untuk memeriksa atau kamu kembali kakak. Jangan bicara omong kosong. Anda tidak punya hak untuk berada di sini dan berbicara dengan saya. Saya istri jalan utama Kweng. Kamu diam atau kamu pergi. Dia mengikat lehernya dengan erat dan menariknya. Tapi Lan tidak ingin Anda memegang tangan Anda. Saya tidak ingin menderita rasa malu seperti itu. Bayi itu baru berusia lebih dari 3 bulan. Tidak akan berbahaya atau ibumu tidak mau pergi. Jangan dorong aku. Kau harus cepat ikut denganku. Area Lan keluar dari kontak nenek, tanganmu terlalu kuat untuk membuatmu kehilangan momentum. Bawah menghadap lebih banyak apartemen sakit, Jatilan memeluk perut meringis, aliran air hangat dari bawah menumpahkan darah dan darah. Sayang, sayang, sayang. Dia menginjak tangannya dan dia pucat dan gelagapan. Itu karena kau. Anda keluar dari tangan saya. Saya tidak tahu apa-apa. Dia bilang dia naik piek nenagram dan naik taksi. Tidak lapar sepanjang waktu, Lan sakit di tanah. Sayang, tidak bisakah kamu menyelamatkanku? Seorang wanita di rute transplantasi. Lantas aku bergegas mengejar taksi di pinggir jalan. Bahwa Lan sekarang pingsan karena rasa sakit, bawa aku ke rumah sakit terdekat. Guru di balik awan. Lan buru-buru menyentuh perut suara tersebut. Sayang, di mana bayiku? Pasien tenang. Bayinya tidak lagi, kesehatannya lemah, kau harus istirahat. Kotak susu bubuk bayi Lan turun. Air mata mengalir di wajahnya. Anakmu menyuruhmu pergi. Bayi itu ada di perut Anda beberapa jam yang lalu. Kamu masih bisa mendengar jantung Thailand berdebar kencang dan sekarang mengatakan tidak ada lagi. Lan, ada apa dengan ini? Suara Tui pecah panik saat dia berlari ke arahnya. Di tangan Tijie ada bayi ke depan. Ibu, apakah kamu lelah? Aku tak apa-apa jika berbaring sebentar. Ketika Anda mengatakan Anda jatuh. Tui, ibu mertuaku, dia membunuh anakku. Lan berbicara dengan suara yang begitu lembut tetapi Tui mendengar di dalamnya. Tui, ibu mertuaku,
dia membunuh anakku. Tuilan berkata dengan suara lembut, tapi Anda mendengarnya di sana. Seperti suara patah hati Lan 100 potong. Lan tinggal di rumah sakit suatu malam dan kemudian pulang. Udara di rumah sakit pucat itu membuatmu lebih lelah. Ambil beberapa hari libur untuk mengurus diri sendiri. Tapi suasana di antara kalian berdua saat ini menjadi samar, menjadi sesak nafas. Aku tidak bermaksud. Jangan salahkan aku. Lan masih diam. Anda tidak ingin berbicara tentang ibumu sama sekali. Saya juga memberitahu ibu saya. Maafkan aku juga. Dia memiliki mulut yang keras, tapi dia lembut. Saya berhenti tinggal bersama ibu saya selama 5 tahun. Aku cukup mengerti sifatnya. Dia hanya lembut padamu. Dan bagiku, dia sinis tentang segala hal. Bukannya kamu tidak tahu. Sayang, kamu berat. Kata-kata yang berat. Anda menjelaskannya kepada saya. Mengapa ibumu pergi bersamamu? Dia bahkan tertawa bahagia di restoran bersama seluruh keluarga. Kehadiranmu tidak heran. Fuong adalah ibumu menelpon, tapi kau tidak menentangnya. Kan? Saya pergi lebih awal dan terlambat tidak dengan dia atau Sao. Jangan bilang aku tidak punya jeti. Apa foto-foto ini? Lihat mereka. Lan meletakkan telepon. Di sana adalah foto Queng memasuki motel bersama Fuong. 2 adegan 2 orang berpelukan di bar. Semuanya ada. Sayang, biarkan seseorang mengikutimu. Aku tidak punya waktu. Bibi Kim mengirimkannya padaku. Dia melihatmu selingkuh dan membuat matanya gatal. Kau tahu, bahkan adikku yang membenciku. Saya juga merasa kasihan dengan nasib buruk saya sejak usia muda. Mengapa kamu tidak mencintaiku? Mengambil jalur adalah Queng. Kamu jahat padaku, kata Lan, dan menangis. Rasa sakit yang Anda alami selama bertahun-tahun sangat berharga. Cerai? Aku juga pergi. Aku tidak akan bersamamu 1 menit lagi. Lan, jangan panggil namaku. Kita sudah selesai. Diam dan tutup pintunya. Mungkin Anda tahu pernikahan ini harus berakhir di sini. Itu hanya akan menambah kepahitan rasa malu. Tulang burukmu dan kamu datang ke sini sudah berakhir. Anda tidak bisa kembali selamanya. Kita tidak bisa berpegangan tangan selamanya. Untuk melewati jalan apapun, cuaca di Hanoi sudah mulai memasuki musim panas. 9 pagi. Udara panas dan gerah telah jatuh di jalan. Berdiri di depan pengadilan. Aku melihat cahaya untuk terakhir kalinya. Ini sudah berakhir. Kau dan aku bukan apa-apa. 3 tahun berlalu seperti mimpi yang mengerikan. Sudah waktunya bagi Anda untuk bangun. Lan, pergi dari sini. Kau mau kemana? Lepaskan aku. Saya mendapat perintah untuk mentransfer pekerjaan saya ke Saigon. Apakah kamu ikut denganku? Lan menatap Tui dan mengangguk. Anda bisa pergi kemana saja. Anda tidak ingin tinggal di kota ini sama sekali. Saigon selalu penuh sesak dan sempit. Berdiri di depan perusahaan, Lan berusaha bernafas dengan merata. Perusahaan ini merekrut untuk posisi klerikal, bukan persyaratan tingkat tinggi dari tingkat menengah ke atas, sehingga pengajuan risiko. Lan, siapa yang diharapkan dipanggil untuk wawancara? Kau sudah di rumah selama 5 tahun. Saya pergi ke sekolah untuk bekerja di sebuah perusahaan kecil. Pengalaman hampir nol. Memasuki ruang wawancara, Lan tanpa menggigil menunggu hasilnya. Dia bahkan lebih gugup dari Nguyen Mai. Lan berhasil dipilih untuk posisi kantor. Lan menghemat waktu dan berteriak, siapa yang mengira Anda sangat beruntung? Mungkin Tuhan tidak menghentikan hidup ibumu. Halo, saya masuk ke Lan. Aku menyuruhmu untuk mencoba memasak file. Anda beruntung saya mengundang Anda ke pesta malam ini. Aku menunggu. Tui, saya mengatakan itu. Tetapi saya juga membayar untuk makan malam. Saya bilang saya mengundang Anda dan Anda tidak punya uang. Dan sewa ruang untuk anak-anak pergi ke sekolah. Jika Anda pernah menerima gaji, Anda harus bertanya kepada saya. Ya, itu terlalu memalukan bagimu. Apa yang harus ditakuti? Aku bilang di rumah. Aku selalu pergi. Queng Tui telah membuka kata-kata untuk ibu dan anak Lan di rumah Tui. Tapi Lan tidak ingin mengganggumu seperti itu. Anda juga memiliki rekening tabungan. Dan sebelum perceraian, Queng juga memberimu sejumlah uang. Kau jangan menolak. Senin pagi dalam seminggu, Lan mulai mengambil pekerjaan baru di perusahaan. Hari pertama mendapatkan pekerjaan. Anda menyadari itu di sini. Setiap orang bekerja dengan sangat profesional. Dari atas pakaian rambut ke ruang rambut, semuanya sangat membosankan. Cu,
Lan saya merasa seperti kata yang tersesat di 7 langit. Pedesaan dan jelek saya tidak tahu mengapa dia diterima. Mereka mengatakan hanya ada gelar menengah. Saya tinggal di rumah selama 5 tahun sebelum kembali bekerja. Suara apa yang bergema di belakangmu? 5 tahun di rumah, saya tidak ingat. Itu hanya perantara. Ayo, teman-teman, diam dan bekerja. Berkasnya sudah diurutkan. Tidak keren punya payung. Lan mendengar 10 bisikan. Setiap kali Anda berjalan melewati kantor, bahkan jika Anda tidak peduli. Bahkan Anda terkejut ketika saya dipekerjakan untuk bekerja di sini. Sampai Lan memerintahkan untuk membawa dokumen ke kantor direktur. Anda dapat melihat mengapa Anda diterima di sini. Halo direktur, Anda memiliki dokumen yang Anda butuhkan. Pria itu perlahan mengangkat wajahnya hingga membuat Lan aku hampir menjatuhkan seluruh dokumen di tanganku. Sudah lebih dari 5 tahun dan sepertinya tidak ada yang berubah. Hanya ada kaki gagak di ekor mata. Itu membuatmu lebih dalam, lebih tenang. Ambil dokumen di tangan Anda. Anda bisa keluar. Ya, keluar dari kantor. Lan masih tidak percaya ini benar pria yang keluar dari hidupnya sebagai angin kembali. Bukan karena dia telah dengan kejam menipu Anda. Segera setelah Anda mengambil nyawa putri Anda. Atau mengapa hidup ini? Biarkan aku bertemu pengkhianat itu lagi. Hari pertama bekerja dengan segala macam hal. Tampaknya telah menguras kekuatan. Lan dia berbaring lelah di ranjang lamanya. Di sebuah kamar kontrakan kecil. Ibu, apakah kamu lelah? Untuk menekan pundak untuk ibu ya bijaksana. Apakah menyenangkan pergi ke sekolah hari ini? Lupa dengan teman barumu? Bu, saya bermain dengan teman es krim saya dan beruang menyukainya. Lihatlah wajah anakku. Lan merasa agak lega, kemudian dia menyadari mata, bibir kemajuan. Kenapa seperti itu? Mungkin Anda tidak bisa tinggal di perusahaan ini lagi. Tidak peduli seberapa baik sistem kompensasi. Kau tahu, tidak mudah mencari pekerjaan akhir-akhir ini. Jika Anda ingin karir yang panjang, silakan istirahat. Berteriak keras di telepon. Ketika saya mendengar Anda menjelaskan semuanya. Tapi dua hal lagi, dia tikus. Dia mengkhianatimu dan meninggalkanmu. Tapi apalagi, Anda hanya mencoba bekerja di perusahaan untuk meningkatkan pengalaman Anda. 1 atau 2 tahun lalu dia berhenti. Saya memiliki pengalaman dan lebih mudah untuk menemukan pekerjaan. Apakah dia punya istri? Tampaknya tidak. Jangan bilang itu menunggumu. Ini seperti terlihat seperti salju kecil. Kipas angin ini tidak ada hubungannya satu sama lain. Keluar dari tanah. Berhenti bicara. Semakin banyak saya berbicara, semakin saya menutup telepon. Lan tidak bisa tidur sepanjang malam. Pernah memejamkan mata Anda berpikir tentang waktu yang lalu? Waktu yang Anda pikir Anda akan lupa. Tapi sekarang perlahan kembali padaku. Di tahun senior saya, Lania mendaftar untuk magang di perusahaan terompat sekolah. Anda akrab dengan Min di sini. Saat itu, dia bekerja di Departemen Sumber Daya Manusia di perusahaannya. Cinta yang indah sebagai impian seorang mahasiswa pasca sarjana baru dengan atasan membuat semua orang di perusahaan, semua orang juga berbicara. Saat itu, Lan kupikir aku telah menemukan cinta sejatiku. Dia memberikan tubuhnya padaku suatu malam untuk mengatakan aku mencintainya. Hari-hari asin sekarang aku memikirkannya, sudut matanya masih pedas. Pagi itu dia pergi ke perusahaan. Aku tahu aku sedang dalam perjalanan bisnis. Aku tak akan kembali dalam sepekan. Dia tidak banyak berpikir dan bekerja dengan normal. Sampai sekitar jam 3 sore, di bawah lobi perusahaan, seorang gadis cantik angkuh yang ingin bertemu Lan bergegas turun karena dia pikir itu adalah pelanggan. Ada keraguan, belum sempat aku memotong ucapan, aku langsung menerima terpal. Seperti langit meringkuk gadis itu, dasar gadis murahan. Seperti ini aku juga berani merayu tunanganku. Lan memeluk wajahnya dan menangis karena terkejut. Apa yang kau bicarakan? Saya tidak tahu Anda. Tentu saja kamu tidak melupakanku. Tapi dia tidur dengan pacarku, katakan padaku. Jangan memukuli orang dan membuatnya. Akankah jiwa menjauh darimu? Kerumunan penasaran dengan cepat menarik sekitar itu membuat Lan lebih elegan di malam hari. Setelah hari itu, saya berhenti dari pekerjaan saya karena kemana saya akan pergi. Dia juga tertangkap di mata tirai menunjuk Lan kehilangan nyawa Xiaobai itu.
kamu tidak percaya itu beri aku tubuhmu sekali saja itu membuat Anda hamil anak Anda. Kemudian ketika saya bertemu Queng, aku tidak ragu. Aku membawamu dengan bayi di perutku. Mungkin saja kau salah saat menerima permintaan itu. Jika bukan karena menginginkan anak laki-laki memiliki rumah keluarga Anda juga tidak mengangguk. Ba melangkah ke pengantin Nyonya Lin dan kemudian ada serangkaian tragedi seperti hari ini. Jam 6 pagi Lan bangun pagi untuk menyiapkan makanan untuk mengantar anak saya ke sekolah lebih dari sebulan di perusahaan. Lan tampaknya mulai terbiasa dengan pekerjaan di sini. Dia juga lebih dekat dengan beberapa rekannya. Tidak ada lagi membuat kesalahan dengan bekerja sendiri. Seperti hari-hari awal, tengah pertemuan kurang. Itu karena bagianmu tidak ada hubungannya denganmu. Karena setiap kali saya melihatnya, Lan mencoba bersembunyi darimu hingga suatu hari perusahaan mengadakan festival. Lan tidak bisa pergi perusahaan mengatur agar Lan duduk di sebelah Min. Jika Anda minum sesuatu, Anda akan menyelamatkan tubuh Anda. Lan tidak bisa menolak untuk minum satu gelas dan kemudian gelas lainnya. Lan tercengang. Aku tak bisa minum lagi. Izinkan aku menjemputmu dahulu. Mari selesaikan gelas ini bersamamu. Aku mengiyakan dan meminum gelas terakhirku. Dia menggantung bajunya untuk bersiap-siap membawa pulang mobil. Bersiap untuk naik bus. Suara seorang pria. Di belakangnya yang terpotong Lan Anda tidak siap untuk jatuh ke belakang. Terakhir kali karena Sao bersembunyi dariku Lan tampaknya sedikit gugup. Anda bukan bosnya. Saya seorang pegawai. Ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Jadi tidak ada alasan untuk bertemu. Apakah itu benar? Bagaimana menurutmu? Mari buat Lan menjadi lebih berani dari sebelumnya. Saya pikir saya memilih orang yang salah. 5 tahun lalu saya punya suami. Anda menyelidiki latar belakang saya kalian semua mengatakannya di resume kalian. Bukan Sao. Lan diam dan saya tidak tahu harus berkata apa. Adalah ketika dia mencoba naik bus, sebuah lengan menangkapnya. Biarkan aku mengantarmu pulang. Tidak perlu, aku bisa kembali sendiri. Jangan biarkan aku berbicara terlalu banyak di dalam mobil. Taimin tampak kesal Lan hanya duduk diam di mobil Anda jalanan Saigon di malam hari mungkin yang paling indah. Setiap kereta saling mengikuti. Untuk membuat gambar yang berkilauan indah untuk jiwa, mengapa hari itu pergi? Lan menjaganya. Dia tidak berpikir dia akan menanyakan itu padanya. Jawab aku. Saya mempekerjakan Anda di sini hanya untuk mendapatkan jawabannya. Lan tertawa pelan saya pikir Anda tahu itu lebih baik daripada siapapun. Kamu punya pacar yang menggodaku. Godaan untuk memberikan diriku padamu mengapa Anda tampak begitu polos? Aku terdiam di Lan terus. Aku berusaha menghindarimu. Karena saya pikir Anda dan saya seperti kami bertemu cinta yang singkat. Sudah 5 tahun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lain kali, jangan tanya kenapa. Ini adalah pertanyaan tanpa awal atau akhir. Membuat jantung Lan berdenyut tanyakan di mana Anda berada. Seorang siswa berusia 20 tahun orang-orang datang ke perusahaan dengan iri. Jika Anda menghina, tidak ada yang bisa dilakukan. Aku bisa melakukan sah untuk mengangkat wajahku dan melihat orang-orang. Jika saya tidak pulang, saya akan tahu di mana harus menyembunyikan wajah saya. Kaulah yang menghancurkan hidupku. Tanpamu, hidupku tidak akan begitu menyedihkan. Datanglah ke Lan tepat waktu untuk menghentikan setiap kata. Kau hampir mengatakannya. Anda dan saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan satu sama lain. Bawa aku ke awal. Di depan hostel saya di Kia rendah dan di jalan. Ikuti siluet Lan yang sangat bengkok di depan saya merasa sangat bersalah. Aku tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Aku tidak tahu kamu cemburu di tempat kerja. Aku akan mendengarkan orang-orang nanti. Anda tahu itu bunga bakung. Pacar suam-suam kuku Anda datang untuk mengacaukan itu karena bakung itu perempuan. Sahabat terbaik Ibu Min sejak kecil, kedua keluarga itu begitu dekat. Dia berjanji akan menikahi peri itu. Dia mencintaimu gila. Tapi Min tidak punya perasaan sama sekali padanya. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dituntut. Hanya sekali atau 2 kali bertemu Lan dia memberikan hatinya untuk seorang siswa baru. Keluar dari sekolah hari itu. Tapi 1000 kali aku tidak mengharapkannya. Tui Tien melakukan perjalanan bisnis di pagi hari,
Tapi pada perusahaan yang mempermalukan Lan begitu mengingat kembali, saya masih merasa sangat bersalah. Aku menyembunyikan perasaanku selama 5 tahun. Saya pikir saya sedang tidur. Sekarang saya melihat Lan lagi. Apakah ini pengaturan takdir atau bukan? Aku tidak tahu. Setelah malam itu, saya tidak dapat menemukan Lan. Anda pikir nasib Anda sudah berakhir dan Anda sudah selesai. Benar juga kalau direktur muda itu punya uang sepertiku. Apa yang dibutuhkan seorang gadis untuk peduli padamu? Seorang pegawai baru saja selesai urusan luar negeri yang sebenarnya orang normal punya suami. Berulang kali kamu tidak boleh mendekatiku, biarkan utang 5 tahun lalu beristirahat dengan tenang. Tugas Anda sekarang adalah bekerja keras. Kembangkan pengalaman. Lan menginginkan kehidupan yang lebih baik. Anda harus memiliki posisi yang kuat di perusahaan. Lan mencoba melakukan tugasnya dengan baik setiap hari. 1 tahun kemudian, Anda telah dipromosikan ke posisi wakil sekretaris. Posisinya tidak jauh lebih tinggi, tapi itu juga hasil dari usahamu. Rekan-rekannya pada awalnya mengatakan dia akan datang dengan seks. Saya juga memiliki pandangan yang lebih positif tentang Anda. Lan berlebih dimungkin Tuhan masih peduli padamu. Mari kita sampaikan segelas ucapan selamat kepada beberapa orang. Selamat mendapatkan tangga terlebih dahulu. Aku tidak percaya. Ibuku kembali. Lan tertawa dan menjawab, Bu, aku mendapat kenaikan gaji bulan lalu. Sayang, apakah kamu ingin aku membelikanmu hadiah? Tidak, tidak. Aku hanya ingin kau pulang lebih awal bersamaku. Ibu, aku minta maaf. Saya sibuk. Ya, aku paling mencintai ibuku. Lan anak muda di pangkuan Anda mencoba melakukan upaya itu juga. Hanya karena Anda menginginkan putra Anda untuk memiliki kehidupan yang lebih baik saja. Obat itu cepat bertanya, Lan, bagaimana kabarmu dengan Min? Apa itu? Aku belum melihatnya berkali-kali setahun. Jadi tidak ada yang nyata. Ya, tidak ada yang lain. Anda tidak bisa keluar dari hutang. Perhatikan lidah yang keriput. Saya baru berusia 2 tahun ketika saya mulai berbicara seperti seorang wanita tua. Kau bukan kunang-kunang yang berpikir begitu. Jawab Lan melihat obat. Lan hidup takut menikah. Kau seperti itu. Orang cantik tidak khawatir tentang hidup. Bagus. Halo semuanya. Perusahaan bersiap untuk mengatur perjalanan 2 hari semalam di Fungtau militer mengambil keluarga. Orang melaporkan kembali jumlah yang harus diatur oleh perusahaan. Saya bertanggung jawab untuk mencatat nomor tersebut. Ya, saya baru saja berbicara dengan seluruh Lan seperti lebah yang meledakkan sarangnya. Saudari Lan mencari dengan penuh semangat. Sudah lama sejak aku punya kesempatan untuk bersantai. Biarkan kedua anak itu melalui perkelahian. Ini hampir tahun ajaran baru. Lan, maukah kamu membiarkan anakmu pergi? Lan lalu mengangguk. Pasti ada saudara perempuan. Tidak ada yang melihat ke rumah. Anak laki-laki itu juga nyata. Aku belum pernah keluar sejauh ini. Pergi berbelanja di akhir pekan. Beberapa hal bahkan tidak mencakup seluruh halaman. Ya, itu datang ke hari perjalanan. Saya tidak perlu memberitahu Anda betapa menyenangkannya itu. Sepanjang malam dia bergaul dengan ibunya. Ibu, kamu akan melakukan perjalanan besok. Ya, bangun dan tidur nyenyak. Saya akan bepergian di pagi hari. Bu, semoga malam ini cepat berlalu. Untuk dapat melakukan perjalanan lebih banyak, Lan terlihat senang. Anak sangat senang meskipun dia masih kecil. Dia sangat merindukanku. Banyak malam dia bertanya, Bu, kenapa ibu meninggalkan ibu dan anakmu? Jadi saat itu, Lan hanya tahu sedotan air mata. Tapi Kueng dari dia tidak lagi berhubungan denganmu. Itu benar, bukan anakmu. Apa hubungan antara kau dan aku? Bu, lautnya sangat besar. Ibunya kau akan turun ke pantai nanti. Ya, dia tertawa dengan bahagia. Ketitik di mana Anda adalah kepala departemen. Menonjol atur akomodasi untuk semua orang. Lan adalah asisten, jadi dia bergegas mengikutinya ke berdiri dengan semua orang. Harap ingat untuk mengikuti saya. Jangan biarkan tanganmu kehilangan ibumu. Aku ingat. Sebentar lagi Lan berbalik untuk memeriksa di mana Anda berada. Di mana daftar pendaftaran kamar tamu? Saya menaruhnya di lemari. Tunggu sebentar. Ya cepat. Lan bergegas ke titik perakitan 6 mencari kertas. Saatnya kembali. Dia baru saja duduk di bangku. Aku tidak bisa melihatnya sekarang. Lanjutkan. Lan yang terhormat. Lan, kemana kamu datang ke rumahku? Oh,
Dia baru saja di sini makan permen dengan nasimu. Lan mulai panik. Anda memutar mata Anda dan Anda tidak melihat seorang anak laki-laki. Tangan dan kaki Lan gemetar tuju dia berteriak, Tien. Tien, Tien, di mana kau? Semua orang di perusahaan dengan cepat mencarinya. Bagian depan adalah pantai yang panjang. Dewasa anak nakal Lan membuang muka dan masih tidak bisa melihat bocah itu. Teman-teman, Lan di departemen surat kehilangan putranya. Semua orang mencari bantuan. Bayi ke depan mengenakan sosok biru duongan pakai topi merah. Lan menangis kirim pesan ke sekelompok karyawan. Saya merasa sangat bersalah. Dia jelas-jelas baru saja duduk di bangku. Saya tidak bisa melihat satupun. 20 menit setelah semua orang bergegas mencari, aku masih tidak bisa melihat anak itu. Lan duduk dengan mata tertuju. Kepala rambut kusut, wajah berlinang air mata. Sayang, kamu mau kemana? Tiba-tiba Lan berteriak ke depan. Maju, Lan. Maju. Dikia Lan melompat dan menabrak mata. Kamu adalah adegan Min menggendong bayi ke depan di tangannya, tapi anak itu menyedihkan sekarang. Kau mau kemana? Kemana kamu pergi? Aku menyuruhmu duduk diam. Lan baru saja memukul pantatku dan menangis. Ibu, aku minta maaf. Saya memukul bola Superman. Lan mendatangi sang gembala dan mencoba membuangnya. Tapi aku kehilangan ibuku. Ibu, aku takut. Maaf, Bu, saya minta maaf. Anda panik. Aku beruntung melihatmu menangis, jadi aku mengantarmu pulang. Lan hanya mengingatmu sekarang. Terima kasih, Direktur. Terima kasih banyak. Untungnya, Min tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum pada delegasi yang baru saja dia angkat. Ayo, aku akan membelikanmu es krim. Saya sangat menyukainya. Ia melupakan semua ketakutan memeluk hard drive Min. Pergi ke kamar kecil dan ganti baju. Apakah itu terlihat seperti jiwa lagi? Saya menyadari bahwa saya sedang mencari anak saya. Tapi rambutnya kusut dengan tanah dan pasir. Aku ingin kau menjaga anakku untuk sementara waktu. Aku pergi ke kamarku dan kembali. Aku melihatmu tersenyum pada bayi itu. Kamu belum pernah melihat senyumku. Begitu lembut. 2 hari liburan yang berlalu dalam sekejap mata. Bayi maju selama 2 hari selama aku tak menyadarinya. Aku berlari mencari Min. Sepertinya aku juga sangat menyukainya. Setiap kali saya melihat 2 orang berbicara satu sama lain. Ini sedikit hangat, tergelincir ke kedalaman jantung batu kering. Lan, ibuku menyuruhku masuk ke mobilnya nanti. Aku sudah setuju. Lan tertawa, saya setuju. Lalu aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Aku ingin kau duduk bersamaku. Kau, Paman Min, dan Ibu. Saya berada di mobil perusahaan saat saya pergi. Tapi saya suka naik mobil kami. Melembutkan wajah kecil, suara itu tampak hangat. Lagi pula mobilnya kosong. Dia suka pergi satu arah. Angin mengambilnya sejenak lalu mengangguk. Ketika dia melihat itu, dia berteriak, "Aku menyukainya, Bu, mobil kami indah. Saya akan membelikan satu untuk Anda ketika saya dewasa." "Ya, aku belajar dengan sangat baik dan membelinya untukmu nanti." "Ya, seperti yang saya katakan, Anda berdua terus berbicara." Lan menonton takdir adalah sesuatu yang sangat ajaib. Ajak dia bertemu Min lagi. Biarkan aku menemukanmu di tengah lautan manusia. Kalian berdua mulai sore. Sampai jam 7 malam kami juga berhenti di restoran pinggir jalan untuk makan siang. Well call untuk orang Bafau untuk kempek. Anda hanya lupa memberitahu bar untuk tidak memasukkan bawang ke dalam mangkuk. Jadi sekarang dia tertawa ketika dia melihat kemajuan dan mereka semua memetik bawang dari mangkuk. Ke depan masih keriput. Ibuku menyuruhku untuk tidak pergi. Aku tidak peduli. Ibu, aku minta maaf. Anda harus sedikit keras. Paman Min, kau tidak makan bawang sepertiku. Ya, saya tidak suka bawang. Aku bahkan tidak suka makan ikan dengan alergi udang. Kau lihat itu? Mengapa Anda terlihat seperti saya? Aku sama sepertimu. Anda memiliki alergi udang. Lalu aku teringat sesuatu. Min melihat ke depan. Lalu dia menatap Lan. Itu membuat Anda sedikit tikus. Kenapa kamu tidak makan dan melihatku? Aku melihatmu sejenak. Dan kemudian datang ke suami saya untuk merendam mangkuk minyak. Seminggu kemudian Lan mengatur persiapan untuk melarutkan ca lalu mendengar panggilan Min. Lan, temui aku di lantai bawah di kafe. Lan heran membawa tas Tio Min An Min. Suatu hari saya berjanji untuk membeli mobil.
Tolong bawa kembali untukku. Itu sangat mengganggu Anda. Anda tidak perlu melakukannya. Kau tahu aku tak keberatan. Kemajuan adalah anakku. Kenapa kau bersembunyi dariku? Lan Bata menjatuhkan segelas air di atas meja. Mulut gelagapan, apa yang kau bicarakan? Min menatapnya dengan mata teguh. Lan ingin mengetahui segala sesuatu tentang Anda dengan sangat mudah. Ibuku mengusirku dari rumah, bukan karena kemajuan. Ini bukan kemarahannya yang cepat. Mata musik ekonomi Lan terbuka lebar. Kenapa kau bisa tahu? Sudah kubilang aku ingin mencari tahu segalanya tentangmu. Ini semudah tangan bagi saya. Lan bau pemujaan dia menatap orang-orang di balik kaca. Benar adalah anakmu. Tapi itu saja. Jangan ambil anakku dariku. Aku menghela nafas. Aku pikir aku orang seperti itu. Lan terdiam cukup lama dan berdiri. Sudah terbuka. Permisi, Tio menungguku di prasekolah. Aku hanya bisa melihat bayangan Lan, jauh dari keramaian. Sejak pertama kali kita bertemu, saya memiliki perasaan yang sangat kuat. Dan saya percaya dia merasakan hal yang sama. Melihat wajahku, aku melihat diriku di dalamnya. Matamu, hidungmu, persis sepertimu. Dan pipi dan bibirnya yang bengkak seperti Lan. Ketika saya mendengar bahwa Lan telah diusir dari rumah suaminya, ibu mertua saya mengetahuinya. Itu bukan keponakanku. Aku segera mencarimu. Sudah berapa tahun berlalu, berapa banyak kehangatan yang telah Anda alami untuk membesarkan putramu. Tapi saat kita bertemu lagi, Anda masih memiliki seseorang dengan gigi yang memberitahu Anda setengah kata. Hatimu terbuat dari besi. Atau yang bisa sangat kejam, Bu. Kembali dan pergi ke sekolah hari ini. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Aku membeli mobil untukmu. Paman Min tidak membelikannya untukmu. Apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya, Bu. Sepanjang malam bermain dengan mobil. Itu lebih dari 8 jam. Katanya, aku sangat merindukan Paman Min. Bisakah saya menelpon Anda? Lan menolak. Paman Min terlalu sibuk untuk menelepon. Terus bersikeras seperti hari sebelumnya. Paman Min bilang dia selalu mengingatku dan memintaku menelpon. Akhirnya, anak saya menelpon saya. Halo, dia ingin menelepon dan berterima kasih telah membeli mainan itu. Mesin penangkap atas kawat samping Kialan terkejut. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya menelepon waktu tatap muka. Hai, saya punya mobil cantik ini. Suka atau tidak suka? Terima kasih. Besok adalah akhir pekan. Apakah Anda ingin pergi ke taman? Ya, Paman Min membawaku bersamanya. Benar, aku akan menjemput ibumu besok. Dini hari berikutnya, saya menghabiskan lebih dari 8 jam menunggu ibu saya. Bayi itu bangun jam 7 pagi. Saya bersemangat untuk pergi ke taman. Little Min memegang di pangkuannya. Apakah Anda ingat Paman Min? Aku paling merindukanmu di dunia. Aku keluar seharian dengan lelah. Dalam perjalanan kembali ke hotel, anak laki-laki itu tertidur di rollers. Aku mengemudi dalam diam. Tapi ada banyak hal di hatiku untuk dikatakan. Akhirnya, tidak bisa menahan Lan saya untuk apalan menolak untuk melihat saya tidak mengerti apa yang saya coba katakan. Entah hatimu terbuat dari batu atau tidak. Anda tidak pernah sekalipun bertanya mengapa. Anda selalu percaya pada apa yang Anda lakukan. Tapi apakah itu benar? Kenapa kau lebih suka mempercayai orang luar? Jangan tanya aku sekali saja. Air mata tidak tahu kapan jatuh tak terkendali di muka. Lan saya minta maaf untuk melanjutkan. Selama 5 tahun kupikir aku sudah melupakanmu. Tapi tidak bisa aku benci, kamu tidak percaya padaku. Saya terburu-buru untuk menikah segera setelah itu. Tapi aku tidak bisa membencimu lagi. Apa kamu tahu kenapa? Karena aku tahu aku masih mencintamu. Aku berhenti menatap mata Lan dalam-dalam. Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun dan sekarang aku hanya ingin tahu. Apakah Anda memiliki perasaan untuk saya? Lan menundukkan kepalanya dan suaranya bergetar. Aku tidak tahu. Aku telah melalui banyak hal. Aku tak yakin bisa membuka diri lagi. Aku memegang tanganmu. Lan, biarkan aku menjagamu. Mari kita mulai dari awal. Lan masih menundukkan kepalanya. Air mata terbuang. Min, aku minta maaf untukmu seperti di masa lalu. Saya memiliki suami yang bercerai yang keguguran. Aku tidak pantas untukmu lagi. Aku tidak membiarkannya menyelesaikan kalimat. Aku menyeretnya ke dalam Lan. Yang penting aku mencintaimu. Tidak ada lagi yang lebih penting.
Hati Lan dicekik kamu menemani rasa sakit, dan perasaan itu membebani hatinya sepanjang waktu. Pernah 5 jam yang lalu itu menggelegar, tapi kemudian dia mendorongnya keluar. Tidak, saya tidak mendorong melalui pernikahan pertama yang rusak. Saya tidak ingin melakukannya lagi, biarkan semuanya berakhir di sini. Lan membuka pintu mobil dan menggendong putranya masuk ke dalam rumah. Aku berdiri di sana dengan hati yang hancur. Lan tampak bingung dan panik. Aku melihatnya masuk ke kamar rumah sakit. Aku baru ada janji, Jeti, terlambat. Ketika Anda jatuh, air matanya keluar dengan terisak-isak. Saudara, maju. Dia jatuh dari atas dan dalam keadaan koma. Sedang dirawat di rumah sakit. Saya langsung panik. Kenapa kamu jatuh di sekolah? Cepat masuk ke mobilmu. Mobil melaju menuju rumah sakit. Ca2 bergegas menanyakan keadaan Tin. Kata dokter, aku jatuh sakit. Kepala membenturkan halaman dan serangan VA batu tajam, harus robat jauh di dalam urin yang. Tapi jangan khawatir. Bayinya enak sepanjang jalan di lapangan dan VA menabrak paku. Ini adalah air mata yang dalam di pelipis. Tapi jangan khawatir. Kami melakukan pindai cord. Untungnya, itu tidak mempengaruhi banyak. Lan menjadi lega tapi masih gugup. Kenapa dia masih bangun? Dia sedikit takut dan akan bangun. Dengan wajah marah, saya pergi menemui guru saya. Guru saya adalah orang tua dari anak saya. Kenapa kau begitu lembut? Anda tidak bertanggung jawab. Keamanan untuk anak-anak di sekolah atau sau guru benar. Maaf, Anda punya waktu untuk berolahraga hari ini? Anda aktif. AI juga saling bertarung untuk memainkan slide itu, sebabnya ini terjadi. Mohon maafkan orang tua saya. Aku lebih marah daripada yang aku mengerti. Dia mengalami koma dan tidak bangun. Anda mengatakan kepada saya bagaimana bersimpati. Lan menggenggam tangan Mumin. Kamu tenang. Maaf, guru. Aku sedikit gugup. Jeti, agak kasar. Guru melihat sikap Lan lunak menjadi lega. Min tidak bisa mengendalikan amarahnya. Apa yang harus Anda lakukan untuk meminta maaf padanya? Maaf, aku sudah terbiasa. Pergi ke sekolah lain. Putramu harus bersekolah di sekolah yang lebih baik. Lebih baik diurus. Apakah kamu mengerti? Min dan Lan berdebat, lalu mereka bangun. Ibu, Lan bergegas ke Min. Kan, apakah Anda bangun? Apakah Anda kesakitan? Ibu, itu menyakitkan. Saya minta maaf. Maafkan aku, Bu. Ibu, itu bukan salahmu. Ini temanku beruang. Dia selalu menggertakku. Dia selalu bilang aku anak yatim. Mata Lan buram, air mata jatuh, dan dia tidak menggunakan wajahnya. Ibu, aku minta maaf. Ini adalah kesalahanku. Kau diganggu dan aku tak tahu apa-apa. Aku berdiri di samping. Hatiku sakit. Ia terbangun sejenak lalu beranjak karena lelah. Dokter mengatakan itu adalah efek samping dari obat. Aku berpegangan tangan. Lan berkata dengan suara tulus, Lan, saya akan tetap seperti ini. Saya mengenal anak itu, betapa buruknya tumbuh tanpamu. Mengapa Anda membiarkan diri Anda menderita hal-hal ini? Tolong jangan keras kepala. Biar aku yang mengurus kalian berdua. Kata-kata tulus saya lakukan. Lan tidak tahu kapan dia mengangguk. Anda selalu ingin memiliki keluarga yang utuh. Dan setiap anak menginginkan itu. Hari-hari setelah itu, Lan selalu di rumah sakit merawat anaknya. Keluarga beruang juga ada di sini. Maaf atas perkembangannya. Segala sesuatu yang terjadi adalah kecelakaan. Lan tidak ingin membuat masalah besar. Aku berkunjung setiap hari. Itu membuatnya bahagia. Maju jika saya mengatakan kepada Anda untuk memanggil saya ayah sekarang? Apakah Anda setuju? Untuk mematahkan alis palsu, Bu. Aku bukan anak ayah Kueng atau semacamnya. Ayah Kueng memberitahu ibu dan putranya. Tapi Paman Min adalah ayahku. Mulai sekarang, ayah akan berada di sisimu. Ya, saya sangat menyukai ayah saya. Aku berharap kami sudah menjadi ayah kami untuk waktu yang lama. Aku takut kamu sedih. Lan merangkul putranya dengan air mata. Anda tidak ingin menjadi egois, tapi untuk maju tanpa memiliki seluruh keluarga. Matahari bersinar melalui jendela rumah sakit. 3 orang duduk bersebelahan.